episode pertama dengan judul Langit yang Cerah. Arya Dwi Pangga tidak mau menyentuh sedikit pun makanan yang diberikan kepadanya. Dia juga tidak mau minum sekalipun hanya seteguk air. Dan hal itu sudah berlangsung 2 hari lamanya. Meisin terpaksa menemuinya. Meisin mendesak. Dia ingin tahu apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Arya Dwi Pangga. Tuan Dwi Pangga, apa sebenarnya yang Tuan inginkan dari saya? Nyai, saya hanya ingin kepastian. Kepastian tentang apa? Benarkah Nyai Paricara adalah Meisin? Apa bedanya kalau Nyai Paricara adalah Meisin atau bukan? Nyai, saya mohon agar Nyai bersikap lunak sedikit. Saya benar-benar ingin tahu apakah Nyai adalah Meisin. Seperti sudah pernah saya katakan, saya mempunyai dosa yang sangat besar terhadap seorang wanita. Wanita itu adalah wanita keturunan bangsa asing. Dan dia bernama Meisin. Apa yang akan Tuan lakukan setelah memperoleh kepastian bahwa saya adalah Meisin? Saya hanya ingin minta maaf, Nyai. Saya tidak akan pernah merasa tenang dalam menjalani sisa-sisa hidup saya sebelum saya minta maaf kepada wanita itu. Saya telah melakukan perbuatan yang sangat tercela kepadanya. Saya telah membuat noda yang sangat besar di dalam hidupnya. Karena itu, Nyai, tolonglah saya. Saya mohon hendaknya Nyai mengaku siapa diri Nyai yang sesungguhnya. Katakanlah bahwa diri Nyai adalah Meisin. Sudah, hanya itu saja. Dan saya akan merasa lega. Saya akan merasa gembira dan lega. Hanya karena itukah maka Tuan telah melakukan mogok makan? Benar, Nyai. Saya merasa sangat putus asa. Mata saya sudah tidak dapat digunakan untuk melihat apa-apa. Pandangan mata saya selalu gelap. Saya tidak ingin hati saya juga menjadi gelap. Karena itu saya bertekad. Saya tidak akan makan. Saya tidak akan minum seteguk air sebelum Nyai mau mengakui bahwa Nyai adalah Meisin. Saya sebenarnya takut. Saya takut lapar. Saya takut mati kelaparan. Tapi akhirnya saya nekat untuk memerangi rasa takut itu. Biarlah saya mati kelaparan. Kalau memang Nyai masih tetap bertahan tidak mau mengakui siapa diri Nyai, biar saya mati. Biarlah rasa penyesalan ini saya bawa ke liang kubur saya. Tuan Dwi Pangga, kalau akhirnya saya akan membiarkan Tuan mati kelaparan, saya tidak akan membawa Tuan ke desa pesuruhan satu ini. Sama, Nyai. Saya juga begitu. Kalau akhirnya saya harus menderita seperti ini, saya harus terhina seperti ini, lebih baik tidak seorang pun menolong saya. Lebih baik saya mati di pinggir jalan seperti seekor anjing kelaparan. Baiklah, Tuan Dwi Pangga. Saya menyerah. Baiklah, saya akan segera mengakui. Tapi ingat, Tuan, di dunia ini hanya ada 3 orang yang tahu siapa diri saya yang sesungguhnya. Mereka adalah Bapak Wali Kadep, Bapak Raki Pamintihan, dan Bapak Kepala Desa Pasuruhan 1. Mereka bertiga itulah yang tahu rahasia mengenai asal-usul saya. Mereka bertiga itulah yang tahu sejarah hidup Nyai Paricara, seorang tabib wanita di Desa Pasuruhan 1 ini. Dan sekarang jumlah mereka bertambah 1 lagi. Ialah Tuan Dwi Pangga. Benar, Tuan Dwi Pangga. Saya memang Meisin. Nyai Paricara adalah Meisin. Meisin. Arya Dwi Pangga nampak seperti lupa daratan.
Dia tidak ingat lagi bahwa tubuhnya masih sangat lemah. Dia segera bangkit. Dia hampir saja tersungkur jatuh. Meisin buru-buru menangkapnya. Arya Dwi Pangga berlutut di depan Meisin sambil menangis terseduh-seduh. Maafkan aku. Air matanya bercucuran membasahi pipinya yang sudah mulai keriput. Nona Meisin, maafkanlah saya, Nona Meisin. Ampunilah kesalahan saya. Saya telah menodai kehidupan Nona Meisin. Saya laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Saya manusia setengah iblis. Saya benar-benar manusia terkutuk. Sudahlah, Tuan Dwi Pangga. Semuanya sudah berlalu. Tidak, Nona Meisin. Biarlah saya berlutut di depan Nona. Saya akan mencium kaki Nona. Saya akan mencuci kaki Nona sampai bersih. Asal Nona sudi memberi ampun kepada saya. Baiklah, saya memaafkan Tuan. Oh, terima kasih, Nona Meisin. Terima kasih. Rasa-rasanya hati saya bersemi kembali. Sekalipun sudah 2 hari 2 malam saya tidak makan. 2 hari 2 malam kerongkongan saya kering. Mendadak saya menjadi segar kembali. Begitu Nona Meisin mengucapkan kata-kata maaf. Terima kasih, Nona Meisin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Sudahlah, Tuan Dwi Pangga. Nah, bangunlah. Dan silakan duduk. Saya tidak biasa diperlakukan seperti ini. Saya tidak biasa melihat seseorang berlutut di depan saya seperti ini. Sudahlah. Tuan tidak perlu bersikap berlebihan terhadap saya. Persoalan ini kita anggap selesai sampai di sini. Sudahlah, Tuan. Apa yang perlu ditangisi lagi? Sekarang sebaiknya Tuan makan barang beberapa suap. Tuan tidak perlu menyiksa diri Tuan dengan cara seperti itu. Saya hampir tidak bisa percaya bahwa akhirnya saya dapat bertemu dengan Nona Meisin dan minta maaf. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Saya sudah sering kali membuktikannya. Apa yang kita anggap tidak mungkin terjadi, ternyata suatu ketika terjadi pula. Nah, bagaimana Tuan Dwi Pangga? Tuan sudah puas sekarang? Ada satu hal lagi, Nona Meisin. Apakah tidak sebaiknya Tuan makan dulu bareng beberapa suap? Ayolah, silakan makan. Tuan bisa berbicara sambil makan. Tidak, Nona Meisin. Nanti saja. Ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada Nona. Apakah itu, Tuan? Mengenai Ayu Wandira. Saya ingin tahu tentang bocah perempuan malang itu. Apa yang ingin Tuan ketahui tentang Ayu Wandira? Saya tidak ragu-ragu lagi. Ayu Wandira adalah anak Nona Meisin. Tapi siapakah ayahnya? Tuan Dwi Pangga, Tuan jangan serakah. Saya sudah memenuhi permintaan Tuan. Dan sekarang Tuan minta lebih banyak lagi. Saya sudah memberikan hati saya, dan ternyata Tuan bermaksud merogoh jantung saya. Tidak, saya tidak akan memberikannya. Nona tidak perlu khawatir. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya sekedar ingin tahu saja. Saya kira Tuan tidak perlu tahu soal itu. Saya hanya ingin tahu siapakah ayah kandung bocah perempuan itu. Tuan Dwi Pangga, saya tidak akan mengatakannya kepada Tuan. Lancang sekali mulut Tuan. Apa urusan Tuan dengan Ayu Wandira? Ayu Wandira adalah anak saya. Dan dia tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Tuan. Jadi dia bukan anak saya. Arya Dwi Pangga, sampai hati kau bertanya seperti itu. Kau pikir kau ini laki-laki macam apa? Kau ingin disebut sebagai ayah kandung Ayu Wandira, begitu? Dasar laki-laki tidak tahu diri. Kau telah berbuat kotor. Kau telah menginjak-injak tubuhku dengan lumpur yang kotor. Dan setelah itu, kau pergi begitu saja bagaikan angin lalu. Tidak. Kau tidak mempunyai hak apapun juga dengan bocah perempuan itu. Kau bukan apa-apanya. Dan tidak bisa memaksaku untuk mengatakannya.
Dengan cara apapun, kau tidak bisa memaksaku. Silakan mogok makan sampai beratus tahun lamanya. Aku tidak akan goyah. Nona Mesin. Cukup. Aku tidak sudi lagi berbicara denganmu. Dan ingat, jika kau masih memanggilku dengan Mesin, Bapak Wali Kadap akan segera mengusirmu dari tempat ini. Mesin langsung beranjak meninggalkan ruangan belakang. Dia bergegas melangkah menuju ke ruangan biliknya. Mesin membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Tiba-tiba hatinya menjadi sedih. Dia tidak kuat lagi membendung air matanya. Dan air mata itu meleleh di pipinya yang halus. Air mata kesedihan. Ayu Wandira. Anakku Ayu Wandira. Maafkan ibumu, nak. Ini semua adalah kesalahan orang tuamu. Ayu Wandira, di manakah sekarang kau ini, anakku? Sudah seperti apa kau sekarang ini, Ayu? Dulu ibu meninggalkanmu di ladang Arjuna ketika kau masih bayi merah. Dan setelah itu, ibu tidak pernah melihat wajahmu lagi. Ayu, apakah ibu tidak akan pernah melihat wajahmu lagi untuk selama-lamanya? Sang Yang Widi, jika aku boleh memohon kepadamu, aku hanya ingin memohon agar sebelum ajalku tiba nanti, aku bisa bertemu dengan anakku. Kabulkanlah permohonanku ini, ya Sang Yang Widiwasa. Kita tinggalkan sejenak suasana pondok kediaman Mesin di desa Pasuruhan 1. Sekarang marilah kita pergi ke desa Kapulungan yang terletak di sebelah timur kota Raja Majapahit. Sungai Kapulungan meliuk-liuk bagaikan seekor ular naga, dan sungai itu bermuara di pantai utara Pulau Jawa bagian timur. Sedangkan hulunya terletak di kaki Gunung Penangkungan. Sore itu sangat indah. Nampak dua orang sedang berlatih ilmu kanuragan di tengah lapangan rumput di tepi sungai Kapulungan. Dari jauh mereka nampak tidak sedang berlatih, melainkan bertarung secara bersungguh-sungguh. Sekali waktu salah seorang di antara mereka melompat ke udara untuk menghindari jurus-jurus lawannya. Aduh, bagus. Aduh, tunggu dulu Ayu, tunggu dulu. Waduh, bingung. Nafasku hampir putus. Waduh, tunggu dulu Ayu. Kita istirahat dulu sebentar ya. Mengapa istirahat lagi, Nek? Baru saja Nenek sudah minta istirahat. Sekarang istirahat lagi. Kapan latihan kita akan selesai? Jangan begitu, Nduk. Maklum, tenagaku sudah rapuh. Apa kau tidak tahu bahwa nenekmu ini sudah tua bangka? Sepertinya Nenek Raga Runting biasa-biasa saja. Dari dulu Nenek juga sudah tua. Iya, Nenek memang tua sejak dilahirkan kok. Mana bisa begitu, Nek? Mana ada orang dilahirkan langsung menjadi tua. Mereka pasti menjadi bayi dulu, kemudian menjadi anak-anak, lalu menjadi orang dewasa, dan akhirnya menjadi orang tua. Iya, benar, Nduk, kau benar. Maksudku hanya bergurau saja. Kalau nenek minta istirahat, karena tenaga nenek sudah tidak besar seperti dulu. Seperti ketika kau masih bocah dulu. Sekarang ini nenek latihan belum sampai 10 jurus, sudah ngos-ngosan. Lain dengan kamu, Nduk. Kamu masih muda, tenagamu masih segar, tubuhmu juga masih segar. Semangatmu masih tinggi. Tentu saja kau bisa latihan sampai beberapa puluh jurus tanpa harus istirahat. Tapi kau harus sabar ya, Nduk ya.
Ayu harus sabar, ya. Nenek akan terus memberimu latihan-latihan agar ilmu yang kau miliki menjadi lebih sempurna. Tapi ya kau harus sabar. Menimba ilmu juga jangan terlalu dipaksakan. Harus sedikit demi sedikit. Seperti itu loh orang menimba air. Harus sedikit-sedikit. Tidak bisa langsung memperoleh banyak. Yang banyak asalnya juga dari sedikit. Ya kan? Jadi sekarang nenek mau istirahat dulu? Iya. Oh ya, baiklah Nek. Ayo kita istirahat Nek. Aku juga sudah merasa haus sekali. Nah, kalau begitu kita istirahat sambil minum-minum. Ayo, bukalah itu bekal minumanmu. Iya Nek. Kita minum-minum sebentar. Bagaimana dengan jurus-jurus yang kupelajari selama ini, Nek? Apa ada kemajuannya? Oh, ada. Kemajuannya pesat sekali. Kau adalah seorang gadis remaja yang cerdas, Kau cantik dan cerdas. Kau pasti akan cepat dapat menguasai jurus-jurus emban gendong momongan. Tapi ya itu tadi, kau harus sabar. Sabar, ya. Jangan terlalu dipaksakan. Sedikit demi sedikit. Yang penting menjadi bukit. Aku ingin tahu mengapa Nenek Raga Runting menciptakan jurus-jurus emban gendong momongan. Rasa-rasanya jurus itu sangat aneh. Namanya saja juga aneh. Emban gendong momongan. Iya, memang dulu. Jurus emban gendong momongan memang aneh. Di samping itu, mempelajarinya juga bukan pekerjaan yang gampang. Tidak sembarang orang dapat menguasai jurus-jurus ini. Dan bagi mereka yang tidak mempunyai watak momong, watak melindungi kepada yang lemah, mustahil dapat menguasai jurus-jurus ini. Nah, bagaimana, Duk? Kita teruskan lagi? Boleh, Nek. Apa Nenek sudah tidak lelah lagi? Cepat kau berdiri. Ayo, cepat berdiri dan terimalah serangan-seranganku ini. Ayu Wandira yang sekarang sudah mencoba menjadi seorang gadis remaja bergerak dengan lincah sekali. Dia berkelit ke kiri ataupun ke kanan menghindari sergapan-sergapan Nenek Raga Runting. Tangan kirinya mendekap sebuah golek kayu, sementara sebuah selendang berwarna kuning tersampir di pundaknya. Sungguh indah gerakannya, nampak dari kejauhan. Sebuah permainan jurus yang manis dan indah. Cukup, Ayu. Waduh, bagus sekali. Kau sudah menguasai secara baik 24 jurus emban gendong momongan. Tinggal 6 jurus lagi yang masih harus kau pelajari. Jadi semuanya ada 30 jurus ya, Nek? Ya, benar, Nduk. Semuanya ada 30 jurus. Lihat, Nek. Ada orang berjalan menuju kemari. Nah, kebetulan sekali. Ayo kita temui orang itu, Nduk. Kita bisa bertanya tentang ibumu. Iya. Siapa tahu dia kenal mesin. Maaf, saudara. Apakah kami boleh bertanya sedikit? Ada apa, Nek? Kami ingin bertemu dengan seorang tabib wanita.
Konon kabarnya tabib itu sangat terkenal. Dia pandai sekali membuat ramuan obat-obatan. Apakah saudara tahu di mana rumah tinggalnya? Oh, tabib wanita? Iya, Pak. Dia bernama Mesin. Mesin? Ya, benar namanya Mesin. Dia itu seorang wanita keturunan asing. Apakah ada di antara kalian yang sedang sakit? Kalau hanya sakit biasa-biasa saja, di desa Kapulungan ini juga ada seorang tabib. Kalian tidak perlu jauh-jauh mencari tabib yang terkenal itu. Bukan begitu, saudara. Kami tidak sakit. Kami mempunyai tujuan yang lain. Ini dia cucuku ini, namanya Ayu Wandira. Dia ingin bertemu dengan ibunya. Dan konon ibunya menjadi seorang tabib terkenal. Begitu. Kau tahu di mana rumah tinggalnya, saudara? Oh, Mesin. Saya pernah mendengar nama seorang tabib wanita yang terkenal sekali. Tapi namanya bukan Mesin. Lalu siapa namanya, Pak? Iya, siapa namanya? Namanya Nyai Paricara. Dia tinggal di desa Pasuruan 1. Di sana itu. Masih jauh sekali dari sini. Di pantai Pulau Jawa bagian timur sana. Oh, begitu. Tapi namanya bukan Mesin. Bukan, Nek. Namanya Nyai Paricara. Dia memang seorang tabib yang sangat mumpuni. Sangat pandai. Bahkan namanya terkenal sampai ke kota Raja Majapahit. Konon menurut cerita orang-orang, Nyai Paricara pernah dipanggil menghadap ke istana untuk mengobati sakit Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Itu dulu, sebelum Gusti Prabu akhirnya wafat. Oh, iya. Kalau begitu, ya sudah. Bagaimana, Ayu? Apakah kita akan ke desa Pasuruan 1? Ya, lebih baik dicoba saja dulu, Nek. Siapa tahu dia memang benar-benar ibumu. Siapa tahu dia sengaja merubah namanya. Iya, benar, Nek. Lebih baik kita ke Pasuruan 1. Benar kata bapak ini. Siapa tahu Ibu Mesin merubah namanya menjadi Nyai Paricara. Kalau begitu, baiklah. Terima kasih, saudara. Terima kasih atas penjelasan saudara. Ya, sama-sama, Nek. Selamat jalan. Mudah-mudahan kau bisa bertemu dengan ibumu. Terima kasih, Pak. Ayu Wandira melangkah sambil menggendong buntalan berisi pakaian sederhana. Nini Raga Runting berjalan di sebelahnya. Mereka terus menyusuri kaki bukit, dan mereka berjalan hingga matahari mulai condong ke sebelah barat. Sekarang mereka mempunyai tujuan yang pasti. Desa Pasuruan 1. Berhenti dulu, Nek. Berhenti dulu sebentar. Apa itu, Nduk? Sepertinya ada orang sedang berkelahi. Ayo kita lihat, Nek. Ya. Ayo kita lihat. Ayo. Siapa mereka? Benar, Nek. Ada orang sedang berkelahi. Aku juga sudah melihatnya. Mataku belum rabun. Nampaknya dua orang pemuda sedang bertarung melawan beberapa orang laki-laki bertambah. Coba lihat. Kasihan dua orang pemuda itu, Nek. Boleh kau menolong mereka, Nek? Apa? Kau mau menolong mereka? Iya, Nek. Kalau tidak ada yang menolong, dua orang pemuda itu pasti akan bisa dirobohkan saja. Jumlah laki-laki bertampang beringas itu cukup banyak. 1, 2, 3. Wah, semuanya 7 orang, Nek. Pemuda itu pasti akan kalah. Biar saya tolong mereka ya, Nek. Kau kan belum kenal siapa mereka. Loh, masa mau menolong orang saja harus kenal lebih dulu, Nek? Kalau aku harus kenal lebih dulu baru boleh menolong, wah, bisa terlambat, Nek. Mereka bisa mati lebih dulu dikeroyok orang-orang itu. Dengar, Nduk. Apa kau ini sudah merasa cukup kuat sehingga kau ingin menang? Entahlah, Nek. Tapi rasa-rasanya aku berani turun ke gelanggang. Aku berani berkelahi dengan 7 orang laki-laki itu. Kalau berani ya coba saja. Tapi bagaimana kalau kau yang kalah? Kalau aku kalah, Nenek harus datang menolong. Nenek harus turun tangan. Bagaimana, Nek?
Oh iya, boleh saja. Sekalian untuk latihan. Coba kau tolong dua orang pemuda itu. Nenek akan melihat dari sini. Tapi benar ya, Nek. Kalau aku kalah, Nenek harus turun tangan loh. Jangan diam saja. Nanti aku bisa dibunuh. Sepertinya orang-orang itu bertapang jahat. Sudah ya, Nek. Aku akan turun. Nenek tunggu saja di sini. Kurang ajar. Siapa kau ini? Mau mampus ya? Iya, mau mampus. Aku mau berkelahi dengan kalian, bukan mau mampus. Kalianlah yang akan mampus, tahu? Setan kecil, sana pergi. Jangan turut campur urusan kami. Benar, adik kecil. Lebih baik kau segera pergi. Biar kami yang akan membereskan orang-orang itu. Mereka hanyalah perampok-perampok jalanan. Kalau begitu aku senang sekali. Aku senang mendapat kesempatan bertemu dengan perampok. Aku ingin berkelahi dengan perampok. Ayo, kita teruskan berkelahi. Kurang ajar benar. Dia berani menantang kita. Tahan bocah perempuan itu. Jangan kita bunuh dia. Kita dapat menggunakannya untuk sesuatu yang lain. Kau tahu maksudku? Iya. Bocah perempuan itu wajahnya cukup manis. Kita tidak akan rugi kalau dia menemani kita. Kau tidak mempunyai urusan dengan gadis kecil ini. Biarkan dia pergi. Aku tidak akan pergi. Hai perampok-perampok jalanan. Kalian pikir kalian dapat mengalahkan aku? Ayo, kita mulai saja. Tuh, kita usir mereka. Ayuwandira berkelit ringan. Dia segera menghindari serangan-serangan para perampok jalanan. Semula perampok jalanan menganggap remeh kehadiran seorang gadis kecil. Tapi akhirnya mereka segera tahu bahwa ilmu kanuragan yang dimiliki gadis kecil itu ternyata mempunyai tingkatan lebih tinggi. Karena merasa terdesak, akhirnya mereka memilih melarikan diri. Wah, ayo, jangan lari. Jangan lari. Dasar perampok-perampok lanjut, penakut. Terima kasih. Terima kasih atas pertolongan adik. Sebenarnya tujuanku bukan hanya menolong kalian. Aku hanya senang bermain-main kok. Perampok-perampok seperti itu banyak kita temui di sepanjang perjalanan. Mereka suka mengganggu orang. Kadangkala mereka minta uang, tapi aku tidak pernah memberinya. Bukan uang yang kuberikan, melainkan ini, kepalan tangan. Rupanya adik belajar ilmu kanuragan ya? Iya. Apakah itu aneh? Apakah karena aku seorang wanita, lalu tidak boleh belajar ilmu kanuragan? Bukan begitu. Kami hampir tidak percaya bahwa ada seorang gadis kecil seperti adik ini mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Adik dapat bergerak dengan lincah sekali. Kalau misalnya adik tidak datang menolong kami, wah, barangkali pertarungan belum selesai. Dan belum tentu kami dapat mengalahkan 7 orang perampok jalanan itu. Maaf, siapakah adik ini? Maksud Tuan nama saya? Iya. Kami ingin berkenalan dengan adik. Siapakah nama adik? Nama Tuan siapa? Loh, kok ganti bertanya? Silakan menyebutkan nama adik dulu. Nanti setelah itu, kami akan memberitahu siapa nama kami. Mana bisa begitu. Tuan dulu yang harus memberitahu siapa nama Tuan. Setelah itu, baru saya akan menyebutkan nama saya. Bagaimana? Setuju begitu? Ya, baiklah. Kami mengalah. Nama saya Cakradara. Dan nama saya Kuda Merta. Nah, adik kecil. Sekarang adik harus mengatakan siapa. Siapa ya? Nama saya siapa ya? Wah, saya lupa. Waduh, jangan begitu. Kau kan sudah berjanji akan mengatakan siapa namamu, bukan? Nah, kau tidak boleh mengingkari janjimu. Baiklah. Baik. Nama saya Ayuwandira. Ayuwandira.
Bagus sekali nama itu. Cantik sekali nama itu. Cantik seperti orangnya. Awas ya, kalau kau menggoda saya, kau akan saya pukul seperti perampok-perampok jalanan itu. Jangan salah paham, Dik. Kakang Cakradara ini memang senang bergurau, tapi dia tidak bermaksud buruk kepadamu. Apakah Adik Ayu Wandira sendirian saja? Tidak, saya tidak sendirian. Saya datang ke tempat ini dengan seseorang. Siapa dia? Pacar saya. Saya datang kemari bersama pacar saya. Wah, pacarnya tentu lebih hebat. Pacarnya tentu berwajah tampan dan ilmunya lebih hebat. Coba, Dek. Kami ingin berkenalan dengan pacar adik itu. Di mana dia sekarang? Di sana. Dia bersembunyi di balik rumpun belukar itu. Ayo kita temui pacar saya. Tapi awas ya, pacar saya galak sekali. Tuan-tuan jangan main-main dengan pacar saya. Ayo. Dasar bocah gemblung, bocah sinting. Tapi kau ini lucu sekali. Sekalipun sudah menjadi gadis remaja, tapi kau masih tetap lucu seperti seorang bocah. Dia berkata begitu pada tuan-tuan ya. Dia mengatakan bahwa saya ini pacarnya. Waduh, Ayu. Dia memang suka begitu, tuan-tuan. Dia suka konyol. Dia suka bergurau. Kadangkala dia suka keterlaluan kalau bergurau. Waduh, maafkan dia ya, tuan-tuan. Tidak apa, Nek. Kami juga senang bergurau. Kalau Nenek Raga Runting sedang marah, jangan diajak bergurau. Nanti dia akan bertambah marah. Dan tangan tuan-tuan bisa dipelintir ke belakang. Tuan-tuan tahu, ilmu Nenek Raga Runting hebat sekali. Iya, kami percaya, Dek. Omongan apa itu, Ayu? Siapa yang hebat? Orang sudah jompo begini kok dikatakan hebat. Kalian inilah yang hebat. Yang masih muda-muda beginilah yang hebat. Sekalipun hebat, kalau sudah tua bangka seperti nenek ini, ya sudah tidak ada apa-apanya. Tapi ngomong-ngomong, Tuan siapa ini? Cakradara dan Tuan Kudamerta ini mau pergi kemana? Saya berasal dari kota Singasari, Nek. Dan Kudamerta ini berasal dari kota Wengker. Kami berdua bermaksud pergi ke kota Raja Majapahit. Nenek Raga Runting dan adik Ayu Wandira mau pergi kemana? Kami mau pergi ke desa Pasuruan 1. Itulah pertemuan pertama antara Ayu Wandira dan Cakradara. Cakradara sebenarnya adalah seorang pangeran Singasari, sedangkan Kudamerta adalah pangeran Wengker. Mereka masih keturunan bangsawan Singasari. Mereka masih keturunan Prabu Ranggawuni. Ayu Wandira membantu Cakradara dan Kudamerta mengusir para perampok jalanan. Mereka kemudian berkenalan. Cakradara adalah seorang pangeran Singasari, keturunan dari Prabu Ranggawuni. Dia juga bernama Kertawardana. Sedangkan Kudamerta biasa juga dipanggil dengan Wijaya Rajasa. Kudamerta adalah juga keturunan Prabu Ranggawuni yang sekarang ini menjadi pangeran Wengker. Ayu Wandira lalu membawa mereka berdua menemui Nini Raga Runting yang menunggu di lereng bukit. Sebenarnya hendak pergi kemanakah tuan-tuan ini? Kami mau pergi ke Majapahit, Nek. Untuk apa ke Majapahit? Ada urusan yang harus kami selesaikan di Majapahit. Urusan apa? Maaf, Dik. Kami tidak bisa mengatakannya. Mengapa tidak bisa? Tuan tinggal mengatakannya. Kami tidak akan mengganggu Tuan kok. Hush, Ayu, kau tidak boleh begitu. Tuan Cakradara sudah menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Iya, Nek. Tapi dia tidak mengatakan untuk apa pergi ke Majapahit. Kalau Tuan Cakradara tidak bersedia mengatakannya, kau tidak boleh terus mendesak. Barangkali memang Tuan Cakradara mempunyai sesuatu yang bersifat pribadi. Loh,
Mengapa harus begitu? Ya memang harus begitu. Sesuatu yang bersifat pribadi memang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Suatu saat kau pasti tahu dan bisa mengerti hal ini. Sekarang mungkin belum. Aku tidak senang bermain-main dengan rahasia. Kenapa sih orang tidak mau terus terang saja? Katanya kita harus jujur. Bagaimana ini? Sudahlah, Ayu. Soal sepele begini kok kamu bikin ribut. Sudahlah, kau masih bisa menanyakan sesuatu yang lain kepada Tuan Cakradara ataupun Tuan Kudamerta. Nah, sekarang kami yang harus ganti bertanya, Dek. Sebenarnya Adik Ayu dan Nenek Raga Runting mau kemana? Kami mau ke desa Pasuruan 1. Pasuruan 1 masih cukup jauh dari sini. Kalau tidak salah, desa itu terletak di tepi pantai. Mau apa kalian pergi ke desa Pasuruan 1? Apakah ada seseorang yang ingin kalian temui? Maaf Tuan Cakradara, saya tidak bisa mengatakannya. Ini persoalan pribadi. Aduh, Ayu, rupanya kau ingin membalas dendam ya. Waduh, maafkan cucu saya ini, Tuan-tuan. Dia memang suka begitu. Lihatlah, kalau dia cemberut seperti itu, bukankah wajahnya menjadi jelek? Nenek. Tidak apa, Nek. Kalau dia cemberut, justru malah bertambah cantik. Ih, Tuan jangan menggoda saya. Baru pertama kali ini ada orang mengatakan bahwa saya cantik. Masa begitu, Nuk? Nenek Raga Runting juga selalu mengatakan bahwa Ayu cantik. Ayu anak yang manis. Ayu cakep seperti bidadari. Itu kan nenek. Nenek memang selalu memuji-muji Ayu. Maksud Ayu orang lain, Nek. Baiklah, kami tidak bisa lama-lama di sini. Kami harus meneruskan perjalanan ke Majapahit. Oh, kalau begitu baiklah Tuan-tuan. Silahkan. Selamat jalan. Ayo Kudamerta, kita langsung saja ke Majapahit. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas pertolonganmu, Adik Ayuandira. Selamat tinggal, Adik Ayuandira. Kami harus segera pergi. Cakradara dan Kudamerta segera meninggalkan lereng bukit. Mereka berjalan ke arah utara, menyusuri kaki gunung Penangkungan. Sementara Ayuandira dan Nini Raga Runting masih tetap berdiri di lereng bukit, mengawasi dua orang pemuda yang berjalan beriring-iringan. Sebentar kemudian tubuh mereka sudah lenyap di balik pohon-pohonan. Apalagi yang kau lihat, Ayu? Mereka sudah pergi. Mereka sudah tidak kelihatan lagi. Orang itu sombong sekali ya, Nek. Apa? Tuan Cakradara itu orangnya sombong. Ayu tidak suka orang sombong. Sekalipun sombong, tapi dia cukup tampan kan? Bagaimana pendapatmu? Apa gunanya orang berwajah tampan kalau hatinya sombong? Lebih baik orang jelek tapi baik hati. Jadi kau juga menganggap bahwa Tuan Cakradara tampan? Sebenarnya dia juga tidak begitu tampan. Rambutnya agak keriting dan hidungnya sedikit pesek. Sebenarnya dia juga ramah. Ramah sih ramah, tapi dibuat-buat, Nek. Sepertinya dia orang yang tidak suka berterus terang. Dia tidak jujur. Ayu tidak senang orang tidak jujur. Bagaimana dengan yang satunya? Maksudku Tuan Kudamerta. Dia terlalu pendiam. Kukira dia belum lama bisa bicara, Nek. Waduh, Ayu, kau ini suka benar mengejek orang. Tapi menurut pendapat nenek, mereka adalah orang baik-baik. Apalagi Tuan Cakradara itu. Tampan, ramah, dan dia juga tahu berterima kasih. Berapa kali dia mengucapkan terima kasih kepadamu? Kau harus menghargainya, Nduk. Ih, sebel. Apa laki-laki selalu begitu, Nek? Maksud Ayu,
Apa mereka suka merahasiakan sesuatu? Alah, itu kita bicarakan nanti saja. Lihatlah, matahari sudah mulai condong ke barat. Kita harus dapat menemukan tempat yang nyaman untuk istirahat malam ini. Ayo, kita jalan lagi. Iya, Nek. Iya, kita istirahat sebentar, Kuda Merta. Oh, tinggi sekali bukit ini. Kita istirahat sebentar. Sebentar lagi malam tiba, Cakradara. Ya, itu tidak menjadi soal. Kita bisa menginap di desa Tebu. Besok pagi, baru kita akan masuk kota Raja Majapahit. Ya, mudah-mudahan kita tidak lagi bertemu dengan perampok jalanan. Ya, akhir-akhir ini banyak sekali perampok jalanan. Kukira mereka hanyalah sekumpulan orang malas yang ingin mencari gampangnya saja. Mereka tidak mau bekerja keras. Kalau pemerintah Majapahit tidak segera menangani persoalan ini, suatu saat mereka bisa menjadi hambatan. Benar, Kuda Merta. Masalah pengangguran tidak bisa dianggap sepele. Jika anak-anak muda tidak memperoleh pekerjaan yang layak, tidak memperoleh saluran yang aman, tidak memperoleh wadah yang memadai, mereka bisa berkumpul di sembarang tempat dan menimbulkan kesulitan. Ya, apakah Kakang Jayanegara tahu persoalan ini? Kukira tidak. Kakang Jayanegara hanya tahu duduk di atas singgasana. Hampir seluruh persoalan mengenai tata pemerintah Majapahit berada di tangan Eyang Ramapati. Beliaulah orang yang paling berperan sekarang ini. Untung masih ada Putri Tribuana, Ibu Suri Kerajaan. Kalau tidak, kukira kekuasaan sudah akan berpindah ke tangan Eyang Ramapati. Iya. Kukira Kakang Jayanegara tidak siap menjadi raja. Tapi sudahlah, Kuda Merta. Untuk apa kita ikut campur persoalan ini? Kita datang ke Majapahit tidak untuk merebut kekuasaan. Apa yang akan kita lakukan setelah tiba di Majapahit, Cakradara? Apa kau sudah mempunyai rencana? Kita lihat dulu perkembangannya, Kuda Merta. Tapi kukira kita harus segera menghadap Ibu Suri. Barangkali beliau dapat memberikan petunjuk yang berharga untuk kita. Kau masih lelah, Kuda Merta? Bagaimana kalau kita harus jalan lagi? Silahkan, Cakradara. Kita harus segera tiba di desa Tebu. Lumayan untuk merebahkan punggung yang sudah bongkok ini. Ayo, Nduk. Kalau kau sudah mengantuk, tidur sajalah. Ayu belum ngantuk, Nek. Kalau belum mengantuk, ya sudah. Duduk-duduk saja di situ. Nenek mau melemaskan urat-urat dulu. Hidup kok seperti main-main. Tapi benar loh, Nduk. Kadangkala hidup ini seperti main-main. Seperti tidak bersungguh-sungguh begitu. Apa yang kau pikirkan? Waduh. Tobil. Anak perawan kok suka melamun. Ayo. Apa, Nek? Jangan suka melamun begitu. Tidak baik. Nanti kamu bermimpi yang tidak loh. Ayu tidak melamun kok, Nek. Ayu hanya apa? Kau sedang memikirkan apa? Aku tahu. Kau pasti masih memikirkan Tuan Cakradara. Ya kan? Benar kan dugaan nenek? Nenek Raja Runting. Laki-laki tidak usah terlalu dipikirkan bersungguh-sungguh. Untuk apa? Semua ini sudah ada yang mengatur.
Nur. Percaya tidak? Memang sulit untuk percaya kalau belum mengalami sendiri. Anak muda biasanya masih senang tidur di awang-awang, apalagi anak gadis. Anak gadis paling senang berangan-angan. Siapa yang berangan-angan, Nek? Ayu sudah melupakannya kok. Untuk apa terus-menerus memikirkan Tuan Cakradara? Belum tentu dia memikirkan Ayu. Dengar, Ayu. Sekarang aku akan bicara soal lain. Selama ini kita memang belum pernah bicara soal hubungan antara laki-laki dan wanita. Kukira kau perlu mempunyai sedikit pengetahuan tentang hal itu. Apakah itu ada gunanya, Nek? Ada. Semua pengetahuan itu ada gunanya. Bahkan pengetahuan yang buruk pun ada gunanya. Setidak-tidaknya kita lalu tahu bahwa hal itu buruk. Dan kalau kita tahu, kita tidak akan melakukannya lagi, ya kan? Dan semua ini ada gunanya. Kalau tidak ada gunanya, ya untuk apa diciptakan? Nah, sekarang dengar. Nenek akan bercerita tentang hukum perjodohan. Apa, Nek? Perjodohan? Ya, benar. Seperti kau lihat sendiri, di dunia ini segala sesuatunya diciptakan berpasang-pasangan. Ada terang, ada gelap, ada besar, ada kecil, ada buruk, ada baik, ada langit, ada bumi, ada dingin, ada panas, ada pria, dan ada wanita. Semua itu berpasang-pasangan, semuanya serba dua. Apakah seorang wanita diciptakan untuk mendampingi seorang laki-laki, Nek? Iya, memang begitu kodratnya. Wanita diciptakan untuk menjadi pendamping laki-laki. Demikian pula sebaliknya. Jika memang mereka sudah ditakdirkan menjadi jodoh, sekalipun wanita itu tinggal di puncak gunung, sedangkan laki-laki tinggal di dalam samudra, mereka pasti akan bertemu dan bercinta. Kemudian bersatu padu. Nah, itulah namanya jodoh. Apakah manusia tidak bisa mengingkarinya, Nek? Kalau memang dua orang sudah ditakdirkan menjadi jodoh, tak seorang pun di antara mereka mampu mengingkarinya. Senang ataupun susah, cocok ataupun tidak, sekalipun watak mereka berlainan seperti bumi langit, mereka pasti akan hidup menjadi suami istri. Kalau tidak cocok, bagaimana bisa menjadi suami istri, Nek? Mereka pasti akan bertengkar terus. Ayu pernah melihat sendiri, Nek. Waktu itu kita sedang menginap di pinggiran desa Hamba. Ada dua orang warga desa. Mereka itu suami istri, bertengkar dengan hebat sekali. Mereka berkelahi seperti dua ekor anjing. Suaminya memukul, istrinya mencakar. Wah, hebat, Nek. Seru. Pada saat itu Ayu lalu berpikir, Nek, mereka adalah suami istri. Mengapa mereka tidak hidup dengan rukun dan damai? Mengapa sepasang suami istri harus bertengkar seperti musuh? Ya, itulah, Nduk. Itulah hukum perjodohan yang baru saja kukatakan kepadamu. Sekalipun mereka tidak cocok satu sama lain, tapi karena garis nasib telah menjodohkan mereka, ya, mereka terpaksa menjalaninya. Puas atau tidak puas, senang atau tidak senang, mereka harus tetap menjadi suami istri. Sampai suatu saat nanti perjodohan mereka berakhir atau berhenti. Kalau sudah begitu, ya mau apa lagi?
mereka pasti akan berpisah. Karena itu, Nduk, soal yang satu ini kau jangan sampai terjerumus. Percayalah pada hukum perjodohan itu. Tak ada perlunya memikirkan laki-laki. Usia nenek ini sudah hampir 70 tahun. Dan nenek merasa sangat menyesal. Karena dulu nenek banyak membuang-buang waktu. Oh ya, Nek. Mengapa nenek tidak menjadi istri kakek tanpa ruang? Bukankah nenek mencintainya? Nini Raga Runting tidak segera menjawab pertanyaan Aiwandira. Dia termenung sesaat lamanya. Mendadak matanya menjadi berkaca-kaca. Ada apa, Nek? Mengapa nenek diam saja? Nenek sedih ya? Nenek ingat kakek tanpa ruang ya? Begini, Ayu. Tadi nenek sudah mengatakan kepadamu bahwa hidup ini terdiri dari 2 bagian. Pada saatnya nanti seorang gadis atau seorang perjaka akan menemukan pasangannya masing-masing. Kalau ada seorang laki-laki atau perempuan tidak mempunyai pasangan, tidak mempunyai istri atau suami, ya mungkin nasibnya memang harus begitu. Mungkin dia harus berpasangan dengan seseorang tidak dalam bentuk lahir, melainkan dalam bentuk khayal. Seperti misalnya nenek Raga Runting sendiri. Justru nenek merasa sangat bersyukur karena tidak ditakdirkan menjadi jodoh kaki tanpa ruang. Mengapa begitu, Nek? Katanya kalau 2 orang saling mencintai dan akhirnya mereka menjadi jodohnya, mereka akan bisa hidup bahagia. Dengar baik-baik, Ayu. Orang bisa menjadi hidup bahagia bukan karena terkabul keinginan-keinginannya. Sebab apa? Sebab keinginan manusia senantiasa bertambah setiap harinya. Nah, kalau keinginan itu terus-menerus bertambah dan bertambah, tidak ada henti-hentinya. Yang ini masih kurang, yang itu belum puas. Sudah dapat yang cantik seperti bidadari, kok masih kurang. Sementara yang lain sudah mempunyai suami gagah seperti Bathara Kamajaya, kok masih juga belum puas. Nah, bagaimana kalau begitu? Di mana letak kebahagiaan kalau begitu? Karena itu, janganlah mengejar kebahagiaan dengan barang-barang yang bersifat lahiriah semata-mata. Mengejar barang-barang bersifat lahir sama halnya dengan mengejar bayangan-bayangan. Suami yang tampan, suami yang punya pangkat, laki-laki yang hebat, perkasa, semua itu hanyalah bayangan-bayangan saja. Lalu, di mana letaknya kunci kebahagiaan itu sebenarnya, Nek? Di sini, di dalam hati. Kalau kita sudah mampu mengenali diri kita sendiri, kalau kita sudah mampu menerima apa yang sepantasnya menjadi bagian kita, kalau kita tidak hidup neko-neko, kalau kita mampu bersenang hati hanya karena barang-barang yang sepele, kalau kita mampu menghayati hidup secara wajar, kalau kita bisa menerima ing pandum, menerima apa yang menjadi bagian kita dengan tulus dan ikhlas, barulah di situ kita akan memperoleh kebahagiaan
sesungguhnya. Sebab semua yang terjadi di muka bumi ini, apa saja yang kita alami, apa saja yang kita peroleh, apa saja yang tidak bisa kita miliki ataupun yang bisa kita miliki, semua datang dari Yang Maha Mengatur. Manusia pada hakikatnya hanya menjadi pelaku daripada kehidupan ini. Nah, begitulah. Karena itu nenek merasa bersyukur karena tidak menjadi istri kakek tanpa rawang. Sebab nenek lalu berpikir, kalau sampai nenek Raga Runting dan kakek tanpa rawang ditakdirkan menjadi suami istri, waduh, apa jadinya nanti? Watakku dan wataknya seperti bumi dan langit. Kodratku minyak, sedangkan kodrat tanpa rawang api. Semuanya serba panas. Kalau dijadikan satu, waduh, semuanya bisa terbakar hangus. Padahal, aku mencintai laki-laki itu. Demikian pula dia mencintaiku. Tapi kok tidak bisa menjadi suami istri? Lucu kan? Ya, itulah hidup. Kita harus mampu menerimanya dengan tulus dan ikhlas. Kalau begitu, tidak ada yang perlu kita kejar dengan mati-matian ya, Nek? Iya, benar, Dok. Tak ada yang perlu kita kejar mati-matian. Jodoh tidak perlu dikejar. Rezeki pun tidak perlu dikejar. Apalagi pangkat atau kedudukan. Coba, kau pernah tinggal di Majapahit kan? Kau sendiri sering bercerita bagaimana itu tingkah laku orang-orang di istana Majapahit. Mereka sama sekali sudah menjadi buta hatinya. Mereka sudah menjadi lupa daratan. Mereka mengejar pangkat, mengejar kedudukan, mempertahankan kewibawaan, ingin dihargai, ingin disanjung-sanjung seperti dewa, ingin dipuji-puji seperti seperti apa, sehingga mereka lupa daratan. Mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka kejar sesungguhnya hanyalah bayangan-bayangan semata. Tidak mempunyai kodrat yang hakiki, tidak mengandung kebenaran. Ya, sudahlah, Duk. Lebih baik kita tidur sekarang. Besok pagi kita harus meneruskan perjalanan ke desa Pasuruan Sakti. Ayo kita tidur saja. Nini Raga Runting segera memejamkan matanya. Sebentar kemudian dia sudah terlelap di dalam tidurnya. Lain halnya dengan Ayu Wandira. Bocah perempuan yang sudah mulai menginjak usia dewasa itu nampak gelisah. Sebentar berbalik ke kiri, sebentar ke kanan. Sekali waktu pandangannya dilayangkannya keluar, menerobos mulut gua yang terang oleh cahaya bintang. Tuan Cakradara, dia memang tampan. Dia seorang laki-laki yang gagah dan tampan. Tapi aku tidak suka kesombongannya. Kukira aku tidak cocok dengannya. Mengapa aku terus-menerus memikirkan laki-laki itu? Mengapa aku jadi begini? Aku belum pernah merasakan sebelumnya. Aku tidak pernah merasakan hal-hal seperti ini. Tadi dia menggamit pundakku. Dia tersenyum padaku. Tiba-tiba hatiku berdebar-debar. Kakiku menjadi gemetaran. Apa sebenarnya yang sedang kualami? Masa bodoh, kata nenek Raga Runting,
tidak ada gunanya memikirkan laki-laki. Jodoh sudah ada yang mengatur. Tapi, susah sekali untuk tidak memikirkannya. Aku selalu teringat wajahnya. Kalau dia tidak sombong, barangkali aku mau jadi istrinya. Apa yang kupikirkan baru saja tadi? Menjadi istri Tuan Cakradara? Idih, malukan sekali. Aku belum tahu siapa orang itu. Baru pertama kali aku bertemu dengannya. Memalukan sekali. Tapi untung tidak ada yang mendengar suara hatiku ini. Wah, kalau sampai Nenek Raga Runting tahu, waduh, aku bisa dicuci sampai bersih. Gila. Sudah, aku mau tidur. Ayu Wandira berusaha memejamkan matanya. Akhirnya, setelah bersusah payah, gadis itu pun tertidur. Ruangan di dalam goa menjadi lebih sunyi. Hanya napas mereka yang tidur terdengar turun naik secara teratur. Nenek Raga Runting tertidur pulas, barangkali mendekap mimpinya di masa-masa lalu. Sementara Ayu Wandira juga tidur, barangkali dia tidur sambil merangkul angan-angannya sendiri. Nenek Raga Runting dan Ayu Wandira bangun pagi-pagi sekali. Mereka segera membersihkan badan dengan pancuran air yang terus-menerus mengalir di belakang goa. Setelah itu mereka pun berangkat meninggalkan goa, berjalan menyusuri jalan setapak menuju ke arah utara. Sebentar kemudian, mereka sudah menyeberangi Sungai Kapulungan. Dan sekarang mereka berjalan di tepian Sungai Kapulungan. Menjelang sore hari, mereka sudah tiba di desa Kedung Dawa. Nah, menurut bocah itu tadi, desa ini namanya Desa Kedung Dawa. Jika nanti kita keluar dari desa ini, maka kita akan sampai ke Pasuruan 1, yuk. Nek, kita sudah sehari penuh berjalan. Ayu lelah sekali. Tanggung. Tinggal sedikit lagi. Tapi tunggu dulu. Semenjak kita melewati beberapa desa dan kita bertanya kepada orang-orang, tidak seorang pun tahu, tidak seorang pun kenal dengan seorang tabib yang bernama Mesin. Tapi semua orang kenal tabib yang bernama Nyai Paricara, Nek. Sekarang kita tinggal membuktikan apakah Nyai Paricara itu adalah Mesin. Sebentar, Ayu. Aku kok masih belum yakin. Dari mana kau bisa tahu bahwa Mesin itu seorang tabib? Dari mana kau bisa tahu? Nenek ini bagaimana? Kakang Panji, Nek. Kakang Panji yang memberitahu aku. Katanya, tabib Mesin itu pernah datang ke istana Majapahit untuk mengobati penyakit Gusti Prabu. Apakah Panji Ketawang kakakmu itu bisa dipercaya? Ya, entahlah. Tapi sepertinya dia tidak berdusta padaku. Kita kan harus mencoba dulu, Nek. Kata Nenek, kita harus berani mencoba. Ya, baiklah, Nduk. Mudah-mudahan saja memang benar ibumu itu menjadi seorang tabib. Dan memang benar Mesin itu adalah Nyai Paricara. Sudah, sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan. Iya, apa kau tidak ingin makan dulu? Tidak usah, Nek. Ayu tidak merasa lapar. Ayu sekarang bahkan deg-degan. Ayu takut, Nek. Apa yang kau takutkan? Kalau nanti Mesin tidak mau mengakui Ayu sebagai anaknya, bagaimana, Nek? Mana mungkin begitu. Kalau memang dia ibumu, dia pasti akan mengakui sebagai anaknya. Tidak ada seorang ibu pun di seluruh jagat raya ini yang tidak mau mengakui anaknya sendiri. Kalau memang dia berani melakukannya, dia akan berdosa besar. Demikian pula bagi si anak. Kalau seorang anak tidak mau mengakui ibunya atau ayahnya, maka dia menjadi anak durhaka. Dosanya sangat besar. Dosa yang hampir tidak bisa diampuni lagi. Ya, sudahlah. Itu soal mudah.
Kalau memang dia mesin, dia pasti akan segera merangkulmu, Nduk, dan tidak akan melepaskanmu kembali. Percayalah pada nenek. Sudahlah, ayo kita jalan lagi. Ketika malam sudah benar-benar turun dan hari mulai gelap, mereka sudah keluar dari perbatasan desa Kedung Dawa. Sekarang mereka sudah mulai menapak di wilayah Pasuruan 1. Nenek Raga Runting berhenti. Perempuan tua itu menghampiri sebuah pohon randu yang sangat rindang. Ayo, Nek. Ayo kita jalan lagi. Kita sudah masuk daerah Pasuruan 1, Nek. Aku tunggu di sini saja, Nduk. Aku tidak usah ikut masuk. Mengapa begitu, Nek? Nenek tidak usah mengantarmu masuk ke Pasuruan 1. Nenek tunggu di sini saja. Kalau sampai besok pagi kau tidak kembali lagi kemari, itu artinya kau sudah bertemu dengan ibumu. Tapi mengapa? Mengapa Nenek tidak mau masuk? Nenek harus mengantarkan Ayu. Ayu belum tahu jalan-jalan di Pasuruan 1 ini. Nanti kalau Ayu tersesat bagaimana? Alah, kau tidak akan tersesat. Kau tinggal bertanya pada orang-orang di mana rumah tinggalnya Nyai Paricara. Itu kan pekerjaan yang mudah. Jauh lebih sulit ketika kau kutinggalkan di dinding benteng istana Majapahit dulu. Tapi Nenek ikut saja. Mengapa Nenek harus tunggu di sini? Apa Nenek tidak ingin bertemu dengan Ibu Ayu? Dengar, Duk. Nenek ini kan sudah tua. Nenek sudah tidak pantas berkumpul dengan orang-orang. Nenek malu. Lebih baik Nenek tunggu saja di sini, ya. Kalau memang Nyai Paricara itu bukan ibumu, besok kau kembali lagi saja kemari. Dan kita akan mencarinya di tempat lain. Nah, berangkatlah. Kau tidak usah mengkhawatirkan Nenek. Nenek akan menunggu di sini sampai besok pagi. Ayo, Nduk. Apa yang kau tunggu? Pergilah mencari ibumu. Nenek akan tunggu di sini. Baik, Nek. Tapi Nenek jangan pergi kemana-mana ya. Iya, tidak. Masa kau tidak percaya pada Nenek Raga Runting? Sudahlah, pergilah. Ayu Wandira perlahan-lahan meninggalkan Nenek Raga Runting yang duduk di bawah pohon randu besar. Sebentar kemudian tubuh gadis remaja itu sudah lenyap di balik bayangan-bayangan pohon. Nenek Raga Runting mendesah perlahan. Hatinya menjadi sangat sedih. Sang Hyang Widiwasa, berikanlah karuniamu kepada Ayu Wandira. Pertemukanlah bocah itu dengan ibunya. Selama ini dia hidup terlunta-lunta. Dia sangat merindukan ibunya. Oh, Sang Pengatur nasib, limpahkanlah rahmat-Mu kepada Ayu Wandira. Bimbinglah dia, tuntunlah dia, berikanlah penerangan dan kekuatan hatinya. Ayu Wandira, mudah-mudahan terkabul keinginanmu, Nur. Mudah-mudahan Yang Maha Kuasa mempertemukanmu dengan ibumu. Sudah lama sekali sejak kau masih sangat kecil, hidupmu tidak pernah merasa senang. Mudah-mudahan setelah bertemu dengan ibumu nanti, kau akan menjalani hidupmu dengan penuh kebahagiaan. Ayu Wandira, Ayu Wandira anakku. Nini Raga Runting menangis terseduh-seduh. Tubuhnya sampai terguncang-guncang. Air matanya bercucuran membasahi pipinya yang sudah keriput. Sementara itu,
Aiwandira terus melangkah semakin jauh memasuki desa Pasuruhan 1. Oh, sepi sekali daerah ini. Tidak ada seorang pun yang lewat. Oh, di mana rumah Nyai Paricara? Benarkah Nyai Paricara mesin ibuku? Oh, aku harus mencari seseorang untuk bertanya. Baru saja Aiwandira akan kembali melangkah, mendadak muncul beberapa orang laki-laki. Mereka langsung mengepung Aiwandira. Aiwandira terkejut. Tiba-tiba saja di sekelilingnya sudah berdiri kurang lebih 20 orang laki-laki. Aiwandira bermaksud kembali lagi, tapi mereka berusaha menghalang-halanginya. Aiwandira terus melangkah semakin jauh memasuki desa Pasuruhan 1. Sementara itu Nini Raga Runting menunggu di perbatasan desa, di bawah pohon randu yang besar dan rindang. Nini Raga Runting berjanji akan menunggu di situ sampai besok pagi. Sunyi sekali daerah ini. Tidak seorang pun melintas di jalanan. Pintu-pintu rumah sudah ditutup. Oh, kepada siapa aku akan bertanya? Di mana ya rumah Nyai Paricara? Apa benar Nyai Paricara adalah mesin ibuku? Oh, hatiku berdebar-debar. Kalau memang dia benar ibuku, apakah dia mau mengakuiku sebagai anak? Tapi tidak. Dia tidak mungkin menyangka. Menurut Nenek Raga Runting, tidak ada seorang pun ibu di muka bumi ini menyangkal anaknya sendiri. Oh, aku harus segera menemui seseorang. Aku harus segera mencari seseorang untuk bertanya. Baru saja Aiwandira akan melangkah, mendadak dari gerumbulan semak belukar bermunculan sosok-sosok tubuh manusia. Aiwandira terkejut. Tiba-tiba di sekelilingnya sudah berkerumun sekitar 20 orang laki-laki. Aiwandira bermaksud melarikan diri, tapi salah seorang laki-laki yang bertubuh tegap dan bercambang lebat menangkap tangannya. Lepaskan tanganku! Lepaskan! Siapa kamu ini, ha? Mau apa kau datang malam-malam kemari? Tidak akan kulepaskan sebelum kau menjawab pertanyaanku. Siapa kamu ini, ha? Mau apa kamu datang ke desa Pasuruhan 1, ha? Lepaskan kataku! Kurang ajar. Berani kamu menggigit tanganku ya? Kupukul kau nanti. Tenanglah, tenang. Kukira dia hanyalah seorang gadis. Walaupun seorang gadis, tenaganya sangat kuat. Aku yakin dia mempunyai maksud-maksud tertentu. Siapa kau ini, ha? Dan apa maksudmu datang ke desa Pasuruhan 1 ini? Aku mau bertemu dengan Nyai Paricara. Ya, kau bisa datang besok pagi. Tidak usah malam-malam seperti ini. Kau bisa dicurigai nanti. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku bukan penjahat. Aku hanya ingin bertemu dengan Nyai Paricara. Lebih baik kamu kembali saja. Besok pagi baru datang lagi kemari. Aku akan mengantarkanmu ke rumah Nyai Paricara. Tidak, aku mau ketemu sekarang juga. Malam ini juga. Kamu ini bandel rupanya ya. Lagi pula, sekarang kamu tidak bisa bertemu dengan Nyai Paricara. Beliau sedang pergi ke desa lain. Beliau tidak ada di rumahnya. Lebih baik besok saja kembali lagi. Jangan bandel. Pokoknya aku harus bertemu sekarang juga. Kalau dia tidak ada di rumahnya, aku akan menunggu. Aku akan menunggu sampai dia pulang ke Pasuruhan 1. Tunggu. Kamu mau kemana? Nekat betul sih. Ayo, kembali. Kamu tidak boleh jalan terus. Kau tidak bisa melarangku. Pokoknya aku harus menemui Nyai Paricara. Tunggu. Jangan lari. Waduh, bandel. Jangan lepaskan anak itu. Kejar dia. Tangkap.
Kamu jangan membuat ulah di desa kami ya. Berani sekali kamu mempermainkan kami, ha? Hah? Kalian orang-orang jahat. Loh, Aku hanya ingin bertemu dengan Nyai Paricara. Mengapa kalian melarang? Kalian orang-orang jahat. Aku benci orang-orang jahat. tunggu dulu. Coba tenang dulu. Aku mau bertanya kepadamu, Nduk. Coba yang lain semuanya tenang dulu. Mungkin dia perlu memberikan keterangan pada kita. Siapa namamu, Nduk? Ayu Wandira. Mau apa kau ingin bertemu dengan Nyai Paricara? Apakah kau mempunyai sanak famili yang sedang sakit? Tidak. Lalu, mau apa kau mau bertemu dengan Nyai Paricara? Ada urusan apa? Ada kepentingan apa? Aku ingin bertemu dengan ibuku. Ibumu? Apa maksudmu? Siapakah ibumu itu? Ibuku ya Nyai Paricara itu. Lah, sudah. Gadis itu mengada-ngada. Dia pasti mau membuat gara-gara. Aku tidak percaya. Lebih baik kita tangkap saja dan kita bawa ke balai desa. Biar kepala desa yang akan memeriksanya nanti. Aku tidak mau ditangkap. Aku bukan penjahat. Aku hanya ingin bertemu dengan ibuku. Nyai Paricara adalah ibuku. Dia juga bernama Mesin, ya kan? Dia bernama Mesin kan? Lihat itu. Dia sudah menjadi gadis yang tidak waras. Siapa katamu? Mesin. Tidak ada yang bernama Mesin di sini. Nyai Paricara bukan Mesin. Sudahlah, lebih baik kamu menyerah saja. Kau akan kami tangkap dan kami serahkan kepada kepala desa. Ayo, tangkap anak itu. Ringkus dia. Tapi hati-hati, dia gadis berandal, gadis liar. Tidak, aku tidak mau ditangkap. Loh. Awas, jangan coba-coba dekati aku. Hup, Beberapa orang warga desa segera menyergap. Ayu Wandira berkelit ringan. Dia berusaha untuk mempertahankan dirinya. Akhirnya terjadilah keributan. Ayu Wandira berusaha untuk menghindari serangan-serangan warga desa. Kadangkala dia membuang tubuhnya ke kiri, dan pada saat lain dia berkelit ke kanan. Tangkap! Tangkap gadis itu. Dia pasti mata-mata. Ayo, bunyikan kentongan, tabu kentongan. Panggil warga desa yang lain. Cepat, bunyikan kentongan. Woi, ayo. Mengapa kalian berhenti? Tangkap gadis itu. Ringkus dia. Dia jelas mempunyai maksud yang tidak baik. Ada apa kalian? Mengapa kalian berhenti? Ayo, tangkap gadis itu. Jangan biarkan dia lari. Dia pasti mata-mata dari desa lain. Dia pasti mempunyai maksud yang tidak baik terhadap desa kita ini. Ayo, cepat, tangkap dia. Waduh. Ada apa dengan kalian? Rupanya Bapak Wali Kadep. Aduh, maaf Pak, saya tidak melihat Bapak. Ini loh Pak, ada seorang gadis yang datang membuat huru-hara Pak. Katanya dia mau bertemu dengan Nyai Paricara. Begitu. Kami sudah menyuruhnya kembali. Kami sudah menyuruhnya agar dia datang lagi besok pagi. Tapi dia nekat Pak. Malah dia mau melarikan diri. Ya, kami terpaksa mengejarnya Pak. Kami terus terang mencurigainya Pak. Ya, tenanglah. Tenanglah kalian. Jangan ribut-ribut. Belum tentu gadis ini mempunyai maksud yang buruk kepada kita. Tapi Pak, dia datang malam-malam begini Pak. Mungkin saja dia mempunyai keperluan yang sangat penting. Lah, keperluan apa Pak? Dia hanya mengaco saja. Dia hanya membuat ulah di desa kami. Sudahlah Pak, jangan percaya omongannya Pak. Ingat, kalau kalian masih terus-menerus bicara, aku tidak akan ikut campur urusan ini. Dan aku akan melaporkannya kepada Bapak Kepala Desa. Sudahlah, lebih baik kalian bubar saja. Biarlah gadis ini aku yang menangani. Ayo, lebih baik kalian pergi. Biarlah aku yang menanganinya. Kalau begitu baiklah. Tapi kalau ada apa-apa, kami tidak ikut bertanggung jawab. Pokoknya Bapak Wali Kadep yang harus bertanggung jawab.
Ayo, kita bubaran. Biarkan gadis itu menjadi urusan Bapak Wali Kadep saja. Ayo, kita bubaran. Siapa namamu, Nduk? Namaku Ayu Wandira. Ayu Wandira. Di mana rumahmu? Aku tidak mempunyai rumah. Setiap orang pasti mempunyai rumah, Nduk. Masa kau tidak mempunyai rumah? Benar, Pak. Aku tidak mempunyai rumah. Dari mana asalmu? Dan di mana desamu? Aku tidak mempunyai desa. Bagaimana ini? Baiklah. Jadi kau ingin bertemu dengan Nyai Paricara, begitu? Iya, Pak. Aku ingin bertemu dengan Nyai Paricara. Tapi orang-orang itu tadi melarangku. Aku disuruh kembali besok pagi. Aku tidak mau. Aku harus bertemu dengan Nyai Paricara sekarang juga. Malam ini juga. Apakah ada salah seorang di antara sanak familimu yang sedang sakit keras? Mungkin ayahmu atau ibumu barangkali? Tidak. Lalu mau apa kau bertemu dengan Nyai Paricara? Dia ibuku, Pak. Nyai Paricara itu ibuku. Ibumu? Aku ingin bertemu dengan ibuku. Maukah Bapak menolongku? Antarkan aku ke rumah Nyai Paricara. Aku harus bertemu dan bicara dengan Nyai Paricara. Nanti dulu, Nduk. Jangan terburu-buru. Mungkin kau belum tahu siapa Nyai Paricara. Aku tahu. Dulu dia bernama Mesin. Iya kan? Untuk sesaat lamanya laki-laki itu yang bernama Wali Kadep terdiam. Dia mencoba untuk mengamati lebih jelas gadis yang berdiri di depannya. Keningnya berkerut. Apa, Nduk? Coba kau ulangi sekali lagi. Apanya yang diulang, Pak? Apa yang baru saja kau katakan itu tadi? Bahwa kau adalah anak Nyai Paricara. Sebab menurut pengetahuanku, Nyai Paricara tidak mempunyai anak. Dia juga tidak mempunyai suami. Tapi benar kan dia bernama Mesin? Itu tidak benar. Tapi dari mana dia tahu bahwa Nyai Paricara dulu bernama Mesin? Dan nampaknya gadis ini tidak main-main. Apa benar dia ini anaknya Nyai Paricara? Nduk, baiklah, ayo ikut aku. Kau mau mengantarkan aku ke rumah Nyai Paricara, Pak? Ikut saja. Kau akan segera tiba di rumah Nyai Paricara. Tapi maaf ya, aku belum bisa mempercayai pengakuanmu. Biar nanti Nyai Paricara sendiri yang akan menghadapimu. Tapi Nduk, Nyai Paricara sekarang ini tidak ada di rumah. Dia sedang mengobati orang sakit di desa lain. Kau mau menunggunya, bukan? Iya, Pak. Aku akan menunggu. Maka demikianlah, Wali Kadep membawa Ayu Wandira berjalan menyusuri jalanan berbatu. Mereka banyak diam di perjalanan. Wali Kadep masih terus bertanya-tanya dalam hati. Benarkah gadis yang mengaku bernama Ayu Wandira adalah putri Nyai Paricara? Setelah menikung sebuah jalan kecil, akhirnya mereka tiba di halaman rumah Nyai Paricara. Wali Kadep segera membawa Ayu Wandira ke serambi depan. Nah, kau boleh menunggu di sini, Nduk. Duduklah. Atau kalau kau sudah lelah, kau boleh tidur di sini. Apakah Nyai Paricara setiap hari pergi mengobati orang sakit, Pak? Ya, begitulah. Nyai Paricara itu adalah seorang tabib. Hampir setiap hari dia pergi ke desa lain untuk memenuhi undangan warga desa. Kadangkala dia pergi ke desa Pasuruan II, besoknya lagi pergi ke desa Pongging, desa Hambal, desa Kilisuci, dan bahkan beliau tidak jarang diundang ke desa-desa yang jauh letaknya dari sini. Kalau begitu, dia sibuk sekali ya, Pak? Ya, tentu saja, Nduk. Dia sibuk sekali. Apakah Nyai Paricara itu kaya raya, Pak? Kalau dia sering mengobati orang sakit, tentunya dia banyak uang ya. Bukan begitu, Nduk.
Nyai Paricara itu orangnya baik. Dia seorang tabib yang tidak mau membebani siapapun juga yang minta pertolongan kepadanya. Nyai Paricara tidak pernah memungut bayaran kepada orang-orang yang diobatinya. 1 kepeng pun tidak pernah. Dan untuk keperluan hidupnya sehari-hari, Nyai Paricara mencukupinya dengan bercocok tanam. Besok pagi, kalau hari sudah terang, kau bisa melihat suasana di sekitar pondok ini. Di sebelah sana itu, ada banyak sekali tanaman sayur-sayuran. Nyai Paricara juga menanam bermacam-macam buah-buahan. Bahkan di sebelah sana, kami semua menanam padi. Pokoknya, sekalipun tidak memungut bayaran dari para penderita sakit, kami semua yang tinggal di pondok ini tidak pernah mengalami kekurangan apa-apa, Nduk. Ya, kami hidup dengan cukup. Tapi, ya, itu tadi. Kami hidup secara sederhana. Artinya, tidak bermewah-mewah. Bagaimanakah rupanya Nyai Paricara itu, Pak? Apakah dia masih muda? Apakah dia seorang wanita cantik? Ya. Sekarang ini Nyai Paricara memang tidak bisa dikatakan muda lagi. Tapi dia masih nampak segar. Wajahnya senantiasa cerah. Dan dia memang wajahnya cantik. Seperti kau, Nduk. Barangkali dulu waktu masih muda dia cantik seperti kau. Benar, Nduk. Aku tidak bohong. Hidungnya, matanya, kulitnya seperti kau. Nah, sudahlah, Nduk. Lebih baik kau tidur di balai bambu ini. Aku masih harus mengerjakan sesuatu di belakang. Aku pergi dulu ya. Wali Kadep membawa Aiwandira ke pondok Tabib Wong yang sekarang menjadi rumah tinggal Meisin. Sekarang mereka sudah memasuki halaman pondok. Suasana di sekitar pondok sunyi dan lengang. Angin laut bertiup menerpa pucuk-pucuk pohon kelapa. Bintang bertaburan di atas langit. Wali Kadep menyuruh Aiwandira duduk di balai bambu yang terletak di depan serambi pondok. Nah, kau tunggu di sini, Nduk. Duduklah. Kau tidak perlu takut. Di sini aman. Apakah Nyai Paricara biasanya pulang larut malam, Pak? Ya, tidak tentu. Kadangkala Nyai malah tidak pulang sama sekali. Tapi kau tidak usah cemas. Kalau memang Nyai tidak pulang karena terpaksa menginap di desa lain, kau boleh menunggu di sini. Terima kasih, Bapak Wali Kadep. Nah, kalau kau lelah dan mengantuk, kau boleh tidur. Tidurlah. Aku masih mempunyai sedikit pekerjaan di belakang. Ayo, Nduk, tidurlah. Mudah-mudahan saja Nyai Paricara segera kembali. Wali Kadep melangkah menuju ke belakang pondok. Aiwandira membaringkan tubuhnya di atas balai bambu. Dia tidak segera tidur. Dia memang merasa lelah dan mengantuk. Tiba-tiba dia merasa sangat kesepian. Matanya memandang ke angkasa, ke arah bintang-bintang yang bertaburan di atas langit. Benarkah Nyai Paricara Meisin ibuku? Seperti apakah ibuku? Kata Nenek Raga Runting, ibuku cantik. Ibuku seorang wanita keturunan asing. Kulitnya putih dan halus. Wajahnya memancarkan cahaya kelembutan seorang wanita. Wajahnya teduh seperti rembulan. Benarkah demikian? Kalau memang dia benar-benar ibuku, apakah dia mau menerimaku? Bagaimana kalau dia tidak mau mengakui aku sebagai anaknya? Pikiran Aiwandira terus menerawang jauh.
Jauh sekali, dia berusaha mencari sesuatu di balik angkasa yang hitam kelam. Dan sesuatu itu adalah ibunya. Akhirnya, karena lelah dan mengantuk, gadis remaja itu pun terlelap di dalam tidur yang pulas. Angin malam membelai rambutnya yang hitam dan lemas. Aywandira terkejut karena tiba-tiba dia sudah berada di suatu tempat yang asing. Kakinya menginjak batu-batu kapur dan pandangannya hinggap di atas lembah biru. Tempat itu sekalipun asing, tapi nampak sangat indah. Aywandira tidak menyadari bahwa dirinya telah masuk dalam dunia mimpi. Tiba-tiba dia melihat sesosok tubuh wanita berpakaian sutra halus, berwajah lembut, muncul dari balik gemersik daun-daun ilalang. Cahaya matahari yang hampir terbenam menerawang di belakangnya. Angin padang membelai tubuhnya dan mengibarkan pakaian serta rambutnya. Wanita itu terus berjalan mendekat, tersenyum sambil merentangkan tangannya. Aywandira. Aywandira anakku. Siapa kau? Aku belum pernah melihatmu. Aku ibumu, nak. Akulah yang melahirkanmu. 9 bulan kau berada dalam kandunganku. Kemarilah, Ayu. Aku ingin mendekapmu. Oh, apakah namamu Mesin? Apakah kau keturunan wanita asing? Benar, Ayu. Namaku Mesin. Aku keturunan bangsa Mongolia. Dan kau pun mempunyai darah bangsa Mongolia. Ayu, rupanya kau sekarang sudah menjadi gadis remaja. Aku bahagia sekali. Aku bahagia dapat bertemu denganmu, Ayu. Kemarilah, Ayu. Mendekatlah. Ibu ingin membelai rambutmu. Ibu ingin menciumi wajahmu. Ibu ingin mendekapmu selama-lamanya. Wanita itu terus mendekati Aywandira. Sambil merentangkan tangannya, dia berjalan menghampiri Aywandira. Tapi mendadak sosok tubuh itu lenyap bagaikan ditelan asap. Aywandira terkejut. Sekarang dia hanya berdiri sendirian. Sendirian berteman dengan kesunyian padang. Ibu! Ibu! Jangan tinggalkan Ayu, Bu! Ada apa, Nyai? Ada apa? Tidak apa-apa, Bapak Raki Pamintihan. Aku hanya sedikit gemetar. Maafkan Bapak Kepala Desa. Saya telah memecahkan cangkir minumanmu. Tidak apa-apa, Nyai. Tidak apa-apa. Cangkir itu memang sudah tua dan retak. Biar sajalah nanti anak-anak yang membersihkannya, Nyai. Terima kasih, Bapak Kepala Desa. Saya tidak bisa lama-lama. Saya kira penyakit Bapak Kepala Desa tidak terlalu parah. Bapak Kepala Desa hanyalah kurang istirahat dan terlalu berpikir keras. Bapak membutuhkan istirahat. Iya, memang benar, Nyai. Saya sudah lama sekali menjadi kepala desa Papayuman ini. Sudah hampir 25 tahun. Mungkin sudah saatnya saya harus diganti. Saya sudah terlalu tua. Tenaga saya sudah semakin rapuh. Bapak Kepala Desa tidak perlu terlalu memikirkan soal itu. Biarlah soal itu diselesaikan pemerintah Majapahit. Benar.
Tapi menurut pendapat saya, Bapak belum terlalu tua. Bapak hanya kurang istirahat. Iya. Bagaimana saya bisa istirahat, Nyai? Saya hampir bekerja sendirian. Memang banyak pembantu-pembantu saya. Tapi mereka itu masih terlalu mengandalkan saya. Bapak harus mengajari mereka agar bisa bekerja dengan baik. Bapak harus mendidik anak-anak muda agar bisa bekerja dan nanti dapat mewarisi semangat dan ketekunan Bapak. Iya, itu benar sekali. Saya memang telah melalaikan satu hal yang sangat penting. Dan saya memang tidak mudah percaya kepada orang lain. Mungkin itulah yang membuat beban saya menjadi semakin berat. Bapak Kepala Desa, tidak mudah percaya kepada orang itu merupakan hal yang juga baik. Itu sebagai bukti bahwa kita mencintai tugas serta pekerjaan kita. Tapi kalau hal itu kita lakukan terlalu berlebihan, justru bisa berakibat yang kurang baik, Pak. Dan akibat itu akan menimpa diri kita maupun kepada orang lain. Nah, Bapak Kepala Desa, mudah-mudahan penyakit Bapak Kepala Desa segera sembuh dan Bapak bisa bekerja lagi seperti sedia kala. Terima kasih Nyai Paricara. Terima kasih. Nyai telah jauh-jauh datang kemari. Ini saya sedikit mempunyai simpanan. Terima kasih Bapak Kepala Desa, tapi saya kira tidak usah. Terimalah Nyai, saya ikhlas memberikannya. Nyai sudah jauh-jauh datang kemari. Saya kira Nyai juga membutuhkan uang ini. Saya tidak ingin bersikap munafik, Bapak Kepala Desa. Siapa orang hidup yang tidak membutuhkan uang? Tapi bukan di situ masalahnya, Pak. Sampai saat ini, saya masih bisa bertahan. Saya masih mampu hidup tanpa harus mengganggu tugas-tugas saya sebagai seorang tabib. Saya sangat menghargai ketulusan hati Bapak Kepala Desa. Tapi saya mohon, Bapak sudi mengerti apa yang saya inginkan. Pak Kepala Desa, Nyai Paricara itu tidak pernah menerima uang sebagai imbalan dari pekerjaannya. Jadi selama ini benar apa yang saya dengar dari orang-orang. Menurut berita yang tersiar, Nyai Paricara adalah seorang tabib yang mumpuni, yang pintar. Dan di samping itu, beliau juga terkenal rendah hati serta berhati mulia. Rupanya benar berita itu. Sekarang saya merasa bersyukur. Karena saya sudah membuktikannya sendiri. Tapi ngomong-ngomong Nyai, apa alasannya Nyai tidak mau menerima imbalan dari mereka yang pernah Nyai tolong? Alasanku sebenarnya sederhana saja, Bapak Kepala Desa. Tapi bisa juga alasan ini ditafsirkan yang tidak-tidak. Bisa juga alasan ini menjadi tidak sederhana dan jelimet. Saya tidak mau memungut bayaran, memungut imbalan jasa, karena seperti yang sudah saya katakan tadi, saya masih bisa hidup dengan bercocok tanam. Saya menanam sayur-sayuran di tegalan warisan Bapak Wong. Saya juga menanam buah-buahan. Saya masih bisa hidup dengan bertani. Kalau hal itu sudah cukup, mengapa saya harus memungut bayaran lagi dari hasil pekerjaan saya sebagai tabib? Saya tidak ingin membebani orang-orang yang pada dasarnya sudah hidup susah. Saya ingin meringankan beban mereka.
adalah tidak lucu kalau penyakit mereka bisa sembuh, tapi selanjutnya hidup rumah tangga mereka dibelit oleh hutang. Begitu. Baiklah. Tapi saya mohon Nyai sudi menerima uang saya ini. Saya mohon agar saya dibuat pengecualian, Nyai. Saya tidak akan menjadi susah karena merelakan beberapa uang kepeng perak murni ini, Nyai. Karena itu, terimalah, Nyai. Saya akan merasa sangat gembira kalau Nyai Paricara sudi menerima uang saya ini. Saya benar-benar ikhlas. Saya benar-benar tulus, Nyai. Sudah saya katakan tidak usah, Bapak Kepala Desa. Tapi saya ingin memberikan sesuatu kepadamu, Nyai. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya telah ditolong. Bagaimana saya harus mengucapkan terima kasih kepada Nyai? Kalau begitu, baiklah, Pak. Begini saja, Bapak Kepala Desa. Kalau memang Bapak Kepala Desa ingin memberikan sesuatu kepada saya, baiklah, saya tidak akan menolaknya. Saya akan menerimanya, tapi tidak untuk diri saya sendiri. Lalu untuk siapa? Maksudnya bagaimana? Kalau memang Bapak Kepala Desa benar-benar mempunyai niat yang bersih, tulus dan bersih, saya mengajarkan begini, Pak. Kalau nanti penyakit Bapak Kepala Desa sudah mulai sembuh, coba Bapak berjalan-jalan di tepi desa Pabayaman ini. Cobalah lihat suasana pantai. Di sana Bapak akan bertemu dengan anak-anak nelayan yang bertelanjang dada. Sebagian di antara mereka hidup dengan menderita sekali. Jangankan untuk membeli pakaian, untuk makan saja pun rasanya susah. Mereka benar-benar hidup di bawah garis kemiskinan. Hampir setiap hari mereka berjemur di pantai mencari kerang, memungut ikan-ikan kecil yang tersasar di pasir, kemudian menjualnya untuk makan sehari-hari. Kadangkala mereka sudah tidak mempunyai ayah lagi atau ibu. Atau bahkan kadangkala mereka sudah yatim piatu. Nah, Bapak Kepala Desa, kalau kita mempunyai niat yang baik, mengapa kita harus memilih-milih sasaran? Banyak sekali sesama hidup kita yang membutuhkan pertolongan. Mengapa Bapak Kepala Desa harus memberikan uang kepeng perak itu kepada saya dan bukan kepada orang lain yang lebih membutuhkannya? Bagaimana Bapak Kepala Desa? Bapak setuju dengan pendapat saya ini? Bapak Kepala Desa, mengapa Bapak menangis? Ada apa, Pak? Apakah ada kata-kata saya yang telah menyinggung perasaanmu? Saya terharu sekali, Nyai. Saya merasa lega dan bersyukur dapat bertemu dengan Nyai Paricara. Iya, memang benar, Nyai. Kata-kata Nyai telah menyinggung, telah menusuk ke dalam hati nurani saya. Sudah lama sekali saya menjadi kepala desa Pabayaman ini. Tapi saya hampir tidak pernah mau mengerti tentang penderitaan rakyat kecil. Saya hanya mengurus segala sesuatu di belakang meja. Sepertinya saya hanya bekerja untuk diri saya sendiri. Baiklah, Nyai. Baik. Saya akan mengikuti anjuran Nyai Paricara. Memang, Nyai, untuk berbuat kebaikan, kita tidak perlu memilih-milih orang. Banyak sekali sesama hidup yang perlu kita tolong, yang tinggal bersama-sama kita, yang tinggal di dekat kita. Baiklah, Nyai. Terima kasih atas nasihat-nasihatmu yang sangat berharga ini, Nyai. Nah, Bapak Kepala Desa, sekarang saya mohon diri. Mudah-mudahan
penyakitmu segera sembuh, Bapak Kepala Desa. Kami mohon pamit. Iya, iya. Silakan, Nyai. Ada apa, Nyai? Mengapa Nyai tiba-tiba minta berhenti? Entahlah, Bapak Rakyat Pemintihan. Hati saya berdebar-debar. Saya tidak tahu mengapa. Tiba-tiba saja hati saya berdebar-debar. Saya tidak pernah mengalami hal seperti ini. Iya. Tadi saya menjadi sangat gugup. Dan akhirnya saya memecahkan cangkir minuman Bapak Kepala Desa. Barangkali Nyai agak kurang sehat. Saya tidak pernah mengalami hal-hal seperti ini, Pak. Mungkin kau benar. Aku memang kurang tidur. Nafsu makanku juga berkurang akhir-akhir ini. Nyai harus menjaga kesehatan Nyai dengan baik. Kalau Nyai sendiri sakit, nah bagaimana bisa menolong orang lain? Terima kasih atas nasihatmu, Bapak Raki. Baiklah, ayo kita jalan lagi. Iya. Baik, Nyai, baik. Ya. Ya. Loh, Nduk, kau masih belum tidur juga? Saya sudah tidur sebentar, Bapak Wali Kadep. Ini, Nduk, mungkin kau membutuhkan selimut ini. Dingin sekali udaranya di sini ya. Di sini anginnya kencang, Bapak Wali Kadep. Kalau begitu kau bisa pindah ke belakang. Ayo tidur saja di belakang sana. Di sana tidak terlalu dingin. Tidak usah, Bapak Wali Kadep. Di sini saja. Bapak Wali Kadep. Ya. Mengapa lama sekali ya pulangnya? Maksudmu Nyai Paricara? Sabar, tenang saja. Nanti sebentar lagi Nyai Paricara kembali. Wali Kadep mempujuk Aiwandira agar mau tidur lagi. Dia memberi selimut pada gadis itu. Ayu sendiri sebenarnya masih mengantuk, lelah dan mengantuk. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar,